Shalom, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap kita berjumpa dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Jumat tanggal 6 November tahun 2020. Tema yang hendak kita renungkan saat ini adalah kita adalah milik Allah yang berharga. Kita adalah milik Allah yang berharga. Sedangkan firman yang hendak kita baca bersama terambil dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Mari sebelum kita bersamakan membaca firman Tuhan dan merenungkan, kita berdoa lebih dahulu mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk menerima pemeliharaan iman kami Tuhan melalui pembacaan dan renungan firman-Mu Tuhan. Berkati agar kami mampu mengerti, terlebih mampu melakukan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, mampukan menjelaskan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang penuh cinta kasih. Amin. Mari kita baca, kita dengarkan pembacaan dari kitab Injil Lukas ayat yang ke pasal 15 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 10, demikian isi firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan yang berbagai yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika orang bertemu orang-orang yang hidupnya dianggap berdosa, tidak baik atau jahat, ada bermacam-macam sikapnya. Paling sedikit ada 3 sikap. Yang pertama, bersikap menjauh, menyingkiri orang yang dianggap berdosa, tidak baik atau jahat, supaya tidak dianggap menjadi bagian dari kelompok orang yang tidak baik tersebut. Sehingga akan menurunkan martabatnya. Jadi yang pertama sikapnya menjauhi atau menyingkiri supaya tidak dianggap sebagai bagian dari yang jahat itu. Yang kedua adalah bersikap menyingkirkan orang yang jahat supaya tidak tergoda, terpengaruh ikut menjadi jahat. Jadi yang pertama menyingkiri, yang kedua menyingkirkan. Yang ketiga mendekati, sikapnya mendekati dan berusaha untuk memperbaiki atau menuntun supaya orang tersebut berubah menjadi baik dan benar hidupnya. Dalam ayat yang kedua, jelas perbedaan sikap Tuhan Yesus dengan sikap orang-orang Farisi dan para ahli Taurat terhadap para pemungut cukai dan orang berdosa yang oleh masyarakat waktu itu dianggap berdosa dan tidak baik dan menjadi sampah masyarakat. Dalam ayat yang kedua dikatakan demikian, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Sikap dan tindakan orang Farisi dan ahli Taurat menyingkiri mereka. Sedangkan Tuhan Yesus justru mendekat kepada mereka, menerima mereka. Orang Farisi dan ahli Taurat menjauhi karena terbawa sikap tinggi hati. Mereka ingin agar tetap kelihatan baik, suci dan terhormat. Bahkan dengan sikap ini, mereka berharap akan semakin meningkatkan kehormatannya. Karena mereka kelihatan tidak bergaul, tidak dekat dengan orang-orang yang dianggap berdosa dan sama masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus tahu sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak senang ketika Tuhan Yesus bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, maka Tuhan mengajar dan mengingatkan mereka dengan memakai 2 perumpamaan. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang sebenarnya mau menekankan bahwa manusia itu sangat berharga di mata Allah. Manusia itu berharga di mata Allah. Sehingga ketika hilang, ketika menjauh dari Tuhan, Allah mencarinya. Allah tidak pernah membiarkan miliknya hilang. Sikap dan tindakan Allah mencari manusia yang hilang menunjukkan Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli dan bersedia merendahkan dirinya demi manusia yang dikasihinya. Allah lah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah. Lewat Yesus Allah mencari manusia dosa. Tujuan Allah mencari manusia untuk dipulihkan dan diperbaiki. Sungguh luar biasa. Kita merenungkan cinta kasih Allah yang luar biasa, yang menemukan kita, yang mencari kita, dan akhirnya memperbaiki dan memulihkan kehidupan kita. Jadi pemulihan hidup manusia merupakan inisiatif dan karya Allah sendiri, bukan dari manusia. Jadi sebenarnya domba itu tidak akan mungkin bisa kembali
kalau tersesat. Demikian juga dirham tentu harus dicari oleh pemiliknya, yaitu Allah. Itu menggambarkan bahwa kita tidak mampu untuk kembali pada Allah jika Allah tidak mencari kita. Inilah rahmat Allah yang besar, anugerah Allah yang besar yang diberikan kepada dunia, kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan, ingin menegur sikap orang Farisi dan para ahli Taurat yang bertentangan dengan sikap dan tindakan Allah dalam menghadapi orang-orang berdosa dan orang-orang jahat. Allah mencari mereka, tetapi orang Farisi dan ahli Taurat justru menjauhi atau membuang mereka. Kita diingatkan bahwa sikap menjauhi atau membenci orang yang dianggap berdosa, dianggap jahat, jelas merupakan sikap yang bertentangan dengan sikap dan tindakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang termasuk kita adalah orang berdosa. Orang yang jahat yang sudah dicari oleh Tuhan, ditemukan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah menjadi milik Allah yang sangat berharga. Tetapi orang lain pun juga milik Allah yang berharga, yang dikasih oleh Allah. Jadi kita adalah milik Allah, kita ditemukan oleh Yesus, tetapi orang lain pun juga milik Allah yang berharga dan dikasih Allah. Maka kita diingatkan untuk mau menghargai sesama kita, siapapun mereka dan dalam keadaan apapun mereka. Kita dipanggil untuk mengasihi, untuk peduli dan menghargai mereka. Kita diingatkan untuk terus membangun relasi dengan siapapun. Seperti tindakan Tuhan Yesus yang mau bergaul dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Agar kita bisa saling memperbaiki, saling menuntun, saling mendampingi satu dengan yang lain. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka kita diundang untuk bisa saling peduli. Kita diajar untuk saling menghargai seperti Allah telah menghargai kita semuanya. Ingat, kita adalah milik Allah yang berharga. Demikian juga sesama kita adalah milik Allah yang berharga. Maka kita harus hidup saling menghormati dengan menjauhi sikap merendahkan orang lain. Kita dipanggil untuk hidup rendah hati seperti Yesus pun rendah hati. Sikap rendah hati akan menampakkan kita, akan menunjukkan bahwa kita ini adalah mau menghargai orang lain. Rendah hati berarti menghargai siapapun. Kita adalah milik Allah yang berharga. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajar kami bagaimana Tuhan Allah sangat mengasihi. Tuhan Allah sangat peduli kepada manusia. Tuhan Allah mencari manusia yang berdosa, mencari manusia yang hilang, mencari kami semuanya. Melalui Tuhan Yesus Allah sudah menemukan kami sehingga kami menjadi milik Tuhan. Bahkan siapapun menjadi milik Tuhan. Sehingga kami harus saling menghargai. Dengan membangun hubungan yang akrab dengan sesama kami. Kami bisa saling mendampingi untuk bisa saling menuntun. Sehingga kehidupan kami bisa layak di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kadang-kadang kami tidak mampu menghargai sesama kami. Kami kadang-kadang tinggi hati sehingga kami merendahkan mereka.
Tuhan ampuni segala dosa kami. Saat ini kami berdoa secara khusus untuk warga gereja GKJ Sarimulyo yang dalam pemulihan karena sakit penyakit, juga karena lanjut usia Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Buyung, kami berdoa untuk Ibu Sariman, kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyani Daryoto, kami berdoa untuk Ibu Suparman, kami berdoa untuk Bu Sarno, kami berdoa untuk Bapak Joni Suminaryo, Ibu Ami Birowo, juga untuk Bapak Yonatan Purwoko Tuhan. Berkatilah semua ini Tuhan. Dampingilah mereka semua, berikan kekuatan iman. Kami juga berdoa untuk Ibu Arumsari dan Bapak Budiandono. Kami berdoa untuk Bapak Ngatimin. Kami berdoa untuk Ibu Mangun. Kami berdoa untuk Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian. Kami berdoa untuk Ibu Tati Ratmiati. Dampingilah semuanya Tuhan, dan kuatkan iman mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Seso Prayetno. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Saharun, Kau berkati semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Warsito Utomo, kami berdoa untuk Ibu Gobing, kami berdoa untuk Bapak Rasdiwan, kami berdoa untuk Bapak Sadal Paulus. Dampingi dan berkati mereka juga Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Christian Dauriwu, Engkau berkati orang tua kami. Kami berdoa untuk Bapak Stiantono Tuhan, untuk luka di kakinya Tuhan pulihkan dan dampingilah. Kami juga berdoa untuk Bapak Bambang Sularso, Engkau berkati Bapak Bambang Sularso Tuhan. Demikian juga untuk Bapak Ibu Marti Utomo. Kami juga berdoa untuk Bapak Sugiono Hadi Hartono Tuhan. Berkati semua. Kami juga berdoa untuk Ibu Endang dari wilayah 6. Kami berdoa untuk Ibu Wagia, Engkau berkati semua Tuhan tanpa kecuali. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Dampingilah bangsa ini di dalam pemulihannya, di dalam rangka menghadapi COVID-19 Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing, berkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali pada hari-hari mendatang. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin.